Sang Kiai, ucapan perbuatan tingkah laku yang didasari dengan hati mengingat Allah itu adalah zikir. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ayat 14, Surah Toha. Sholat berisi perbuatan anggota lahir, kata yang diucapkan dan partisipasi hati yang benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh jiwa raga. Mengingat Allah melalui salat adalah zikir yang paling sempurna. Perbuatan menjadi zikir, kata menjadi zikir dan perasaan menjadi zikir. Sekalian maujud berada dalam suasana zikir. Zikir dalam salat menggabungkan pengakuan bahwa yang diingatkan itu adalah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diingat itu adalah Tuhan, bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah, bahwa menyembah Allah adalah dengan perkataan, perbuatan dan perasaan, bahwa apa saja yang dilakukan adalah karena mentaatinya dan karena ingat kepadanya. Zikir yang di dalam salat menjadi induk kepada zikir-zikir di luar salat. Menyebut nama-nama Allah adalah zikir. Kata yang baik-baik diucapkan karena Allah adalah zikir. Nasihat menasehati karena Allah adalah zikir. Menyeru manusia ke jalan Allah adalah zikir. Semua itu merupakan zikir kata. Zikir perbuatan pula meliputi segala bentuk praktek dan kelakuan yang sesuai dengan syariah demi mencari keridaan Allah. Berdiri, ruku dan sujud dalam salat adalah zikir. Melakukan pekerjaan yang halal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mematuhi peraturan yang Allah turunkan, adalah zikir. Mengalihkan duri dari jalan karena Allah adalah zikir. Apa juga perbuatan yang tidak melanggar aturan syariat jika dilakukan karena Allah maka ia menjadi zikir. Tidak melakukan apa-apa pun bisa menjadi zikir. Orang yang menahan anggota tubuhnya, lidahnya dan hatinya mulai bergabung perbuatan maksiat sebenarnya melakukan zikir jika dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu menjadi zikir jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mematuhi perintahnya, karena mencari keridaannya dan karena ingat kepadanya. Jadi, perbuatan dan perkataan terikat dengan praktek hati untuk menjadikannya zikir. Ia hanya dihitung sebagai zikir jika ada zikir hati, yaitu hati ingat kepada Allah, ikhlas dalam melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tanpa zikir hati tidak ada zikir-zikir yang lain, karena setiap praktek digantungkan kepada niat yang lahir dalam hati. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik dan seikhlas mungkin. Mengingat nama-nama dan sifat-sifatnya adalah zikir. Melihat matahari, bulan dan bintang di langit sambil mengenang kebijaksanaan Allah adalah zikir. Melihat kilat memancar dan mendengar guru berdentum sambil mengenangkan keperkasaan Allah adalah zikir. Melihat fajar subuh, melihat dan mencium bunga yang indah lagi harum sambil mengenang kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikir juga namanya. Jadi, zikir adalah pekerjaan sepanjang waktu, setiap saat, semua suasana, pada setiap hisap dan hembusan nafas dan pada setiap denyut nadi. Kehidupan ini merupakan zikir daim atau zikir abadi, jika mata hati selalu memperhatikan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan seorang sedang melakukan zikir hati dan perkataan, menyebut dan mengingat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datang seorang anak di hadapannya. Anak kecil itu memegang sebotol racun. Anak kecil ingin meminum racun tersebut. Pada saat itu anggota zikir tadi berkewajiban meninggalkan pekerjaan zikir yang sedang dilakukannya dan pindah ke zikir menyelamatkan anak kecil yang ingin meminum racun itu.
Pemain perbuatan tidak memutuskan zikir atau ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyebut nama Tuhan karena ingat kepada Tuhan. Dia menyelamatkan anak kecil itu karena mentaati perintah Tuhan. Tuhan yang menakdirkan anak kecil itu ingin meminum racun di hadapannya. Tuhan juga mengadakan syariat yang mewajibkan membuang kemudaratan. Taat kepada perintah Tuhan dan reda dengan takdir Tuhan yang datang serta bertindak menurut aturan syariat Tuhan merupakan zikir yang sangat mulia di sisi Tuhan. Zikir yang begini termasuk di dalam golongan zikir yang langgeng atau zikir daim. Zikir daim sulit diperoleh. Kebanyakan manusia melakukan pekerjaan yang baik-baik yang seharusnya menjadi zikir tetapi dilakukan tanpa ingatan kepada Allah dan bukan dengan penghayatan mematuhi syariatnya. Kekuatan internal harus ditambahkan untuk memperoleh zikir daim. Untuk tujuan tersebut perlu dilakukan zikir sebutan yaitu zikir nafi isbat, ucapan kalimat La ilaha illallah, dan zikir nama-nama serta sifat-sifatnya. Zikir yang seperti ini mempengaruhi menguatkan rasa kecintaan dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuka kesadaran-kesadaran internal perjalanan latifah Rabbaniyah. Kekuatan kesadaran internal mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya, yang hampir dengannya. Zikir nafi isbat dan sebutan nama-nama serta sifat-sifatnya menjadi jalan kepada zikir dalam bentuk mentaati peraturannya tanpa lupa kepadanya. Jadi, perlu dilakukan zikir secara sebutan untuk memfasilitasi zikir secara praktek atau perbuatan dan perilaku. Mudah-mudahan terhasillah zikir yang abadi. Zikir atau mengingat Allah haruslah dilakukan menurut tingkat kemampuan masing-masing. Zikir yang paling baik diucapkan adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau yang artinya, ucapan zikir yang paling baik adalah yang aku dan sekalian nabi-nabi bawa. Itulah ucapan kalimat, La ilaha illallah. Orang yang tidak pernah berzikir adalah orang yang sangat keras hatinya dan kuat dikuasai oleh setan, hawa nafsu dan dunia. Cahaya api setan, fata morgana dunia dan karat hawa nafsu membaluti hatinya sehingga tidak ada ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan, peringatan dan ayat-ayat Tuhan tidak diterima oleh hatinya. Beginilah kondisi orang Islam yang dijajah oleh sifat munafik. Orang yang masih memiliki kesadaran harus memaksakan dirinya untuk berzikir, memaksakan diri mengingat Allah. Kenapa memaksa? Karena nafsu sangat tak mau jika diajak mengingat Allah. Sebagai kapasitas nafsu senangnya adalah yang disukai dan enak secara lahir jika dilakukan. Sekalipun hanya berzikir dengan lidah sedangkan hatinya masih lalai dengan berbagai ingatan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tingkat pemaksaan diri ini, lidah menyebut nama Allah tetapi hati dan ingatan mungkin tertuju ke pekerjaan, harta, perempuan, hiburan dan lain-lain. Juga selalu nafsu ingin hanya melakukan zikir hanya sekedar tercapainya tujuan kesenangan nafsu. Nafsu ingin zikir kalau ada satu tujuan itu akan tercapai, dan ketika melakukan zikir dan tujuan yang dituju tercapai maka nafsu lantas memilih untuk berhenti zikir atau kurang lagi ada kemauan untuk melakukan zikir. Beginilah tingkat orang Islam biasa. Orang yang berada pada tingkat ini harus melanjutkan zikirnya karena jika dia tidak berzikir dia akan lebih mudah hanyut di dalam kelalaian. Tanpa ucapan zikir setan akan lebih mudah memancarkan gambar-gambar tipuan ke cermin hatinya dan dunia akan lebih kuat menutupinya. Zikir pada tingkat ini berperan sebagai juru ingat. Sebutan lidah menjadi sahabat yang mengingatkan hati yang lalai. Terjadilah tabrakan di antara energi zikir dengan energi setan yang menutupi hati.
Energi setan akan mencoba untuk mencegah energi zikir dari memasuki hati. Aksi setan itu membuat orang yang ingin berzikir itu menjadi malas dan mengantuk. Oleh yang demikian perlu dilakukan mujahadah, memerangi setan yang mencegah lidah dari berzikir itu. Zikir yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan berhasil melewati benteng yang didirikan oleh setan. Energi zikir yang berhasil memasuki hati akan bertindak sebagai pencuci, menyucikan karat-karat yang ada pada dinding hati. Pada tahap awal zikir masuk ke dalam hati sebagai nama-nama dan sifat-sifat Tuhan yang diucapkan. Apabila karat pada dinding hati sudah berkurang, ucapan zikir akan disertai oleh rasa kelezatan. Hati yang sudah merasakan nikmat zikir itu tidak perlu kepada paksaan lagi. Lidah tidak perlu lagi berzikir. Zikir sudah hidup dalam hati secara diam, jelira dan melesatkan. Perhatian tidak hanya kepada nama-nama dan sifat-sifat yang diingatkan, bahkan ia lebih tertuju kepada yang mempunyai nama dan sifat. Inilah posisi orang yang beriman.